Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap di hari Minggu ini hidup kita sungguh-sungguh diperbaiki, dipulihkan, disembuhkan. Berkat-berkat baru selalu mengalir. Karena percayalah saudara-saudara, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang melihat diri kita jauh lebih dalam daripada yang sekedar dilihat oleh orang-orang lain, yang dinilai oleh orang-orang lain. Bahkan bagaimana diri kita sendiri melihat ke dalam. Kadang-kadang kita sendiri merasa malu, tapi di mata Tuhan kita semua berharga. Saudara-saudaraku, izinkan saya bertanya lagi kepada Anda. Setiap hari Minggu saya mau ngecek apakah jemaat Kristiani pergi ke gereja. Udah pasti Romo. Coba tulis di kolom komen Anda ke gereja mana. Saudara-saudaraku, kemarin hari Jumat saya harus rapat sampai malam. Kemudian pagi-pagi saya berangkat mengajar ke daerah BSD dari jam 8 sampai jam setengah 1. Terus pulangnya salah ambil jalan tol, harus jauh sampai rumah jam 3. Kemudian makan sebentar, lalu sambung lagi rapat. Rapat kali ini saya harus rapat dengan tim Rumah Teduh Suryo. Sungguh saya bersyukur luar biasa. Pertama, saya punya tim yang luar biasa, orang-orang yang mau bekerja secara relawan. Mereka tidak digaji, mereka tidak dibayar, mereka dengan rela hati menemani, mendampingi, mengurus, mengelola Rumah Teduh Suryo ini bersama-sama dengan saya. Itu yang pertama yang saya syukuri. Kemudian bagaimana rapatnya itu, laporan-laporan dikatakan ternyata sudah 28 pasien di bulan yang pertama sudah kita bantu. Ada yang sudah selesai, ada yang sudah pulang, tapi juga ada yang sudah meninggal. 2 anak meninggal dunia di meja operasi. Saudara-saudaraku, dari kesaksian-kesaksian orang yang pernah tinggal di Rumah Teduh Suryo, bahkan Bapak Uskup sendiri mengatakan waktu kunjungan kemarin, waktu masuk dari luar masuk ke dalam Rumah Teduh Suryo itu langsung auranya, hawanya itu hawa persaudaraan. Demikian juga dialami oleh para pasien-pasien, mama-mama atau orang tua pasien. Mereka merasa dimanusiakan. Mereka ditolong, mereka dibantu, mereka difasilitasi. Saya cuma bisa bersyukur. Mereka berkata, nanti kalau anak mereka balik lagi ke Jakarta, mereka mau tinggal di Rumah Teduh Suryo. Fasilitasnya lengkap, pengurusnya baik-baik, romonya juga baik, luar biasa. Nah, ada satu hal yang dibahas tadi malam, yaitu bagaimana nih running cost-nya, biayanya per bulan itu berapa. Karena di rumah itu kan tidak bayar. Gratis alias gratis, fasilitas kendaraan disediakan. Kemudian juga sembako disediakan. Kemudian juga yang paling besar coba apa? Bukan listrik, bukan AC, bukan makanan, bukan. Tetapi adalah susu dan pampers. Karena kami menampung pasien-pasien anak, mereka kalau menjelang operasi mereka harus perbaikan gizi. Setelah operasi mereka juga harus perbaikan gizi juga. Lalu pampers. Karena anak-anaknya ini masih banyak yang bayi-bayi. Yang namanya anak-anak sakit jantung atau kanker, itu kalau mau kemo atau habis operasi, itu susunya khusus. Bukan susu-susu yang dijual di minimarket, tapi susunya itu khusus. Kemarin saya lihat-lihat, saya hitung-hitung tim bendahara laporan kami itu setiap bulan itu harus mengeluarkan untuk susu saja sekitar 18 juta, untuk pampers itu sekitar 6 juta karena anaknya banyak sekali. Puji Tuhan, terima kasih berkat bantuan Anda dari Bible Learning, dari YouTube, saya bisa mengelola kebutuhan-kebutuhan mereka. Maka saya mengatakan terima kasih buat Anda. Untuk sembako dan lain-lain saya percaya Tuhan pasti memenuhi, Tuhan pasti menolong dengan cara-cara yang ajaib. Kalau Anda misalnya, Romo, saya mau nanggung sembako untuk bulan Maret misalnya, bulan April, bulan apa, silakan hubungin nomor kontak official Rumah Teduh Suryo. Semoga rumah ini tetap jadi berkat. Saudara-saudaraku, di video kali ini izinkan saya untuk, saya mau jualan nih ceritanya nih.
Saya mau melelang ini, ceritanya ya, bohong-bohongannya. Andai kata becak-becak mainan ini saya jual 100 miliar. Apakah ada yang mau beli? Romo, meskipun saya punya duit juga nggak mau. Romo, ini kan kalau di jalanan ini, di abang-abang di lampu merah, paling ini 150.000 Romo. Kenapa dijualnya itu 100 miliar? Enggak worth it katanya. Enggak layak Romo. Kemahalan Romo. Saudara-saudaraku, bahkan kita punya duit atau nggak punya duit, kalau cuman mainan beca-becaan seperti ini dijual 100 miliar, kita tahu nggak worth it, nggak layak. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, ini luar biasanya yang diangkat oleh bacaan-bacaan dalam perayaan Ekaristi hari Minggu ini. Berbicara soal ketidaklayakan manusia. Pribadi-pribadi yang dipanggil, yang disapa, yang diutus, yang diberkati oleh kuasa Allah, mereka senada. Bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil sama-sama berbicara bagaimana ketika manusia sehebat apapun, seluar biasa apapun, sekaya apapun, seluar biasa apapun manusia, tetapi ketika berhadapan dengan pengalaman ilahi, pengalaman Allah, disentuh oleh kebaikan-kebaikan Allah, oleh kehadiran Allah, ternyata tokoh-tokoh dalam kitab suci semuanya merasa tidak pantas dan tidak layak. Waktu Anda ke gereja sambut komuni, apakah Anda masih punya perasaan, masih punya pemikiran, masih punya pemahaman? Ya Tuhan, sesungguhnya aku ini hamba yang berdosa. Aku tidak layak Tuhan menyambut tubuh-Mu. Tapi aku percaya saat aku mengalami ketidakpantasan ini, ada kerahiman yang luar biasa. Ada kebaikan Allah yang luar biasa mengalir di saat yang sama dalam kehidupanku. Jadi ketika Anda tadi nyambut komuni ya, berdiri dari tempat duduk, apakah Anda pede banget gitu ya, maju begitu terus terima begitu aja? Saudara-saudara, pahami betul-betul hal ini. Sesungguhnya diri kita tidak layak menyambut tubuh Tuhan, menerima kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Meskipun kita udah nyumbang misalnya segede-gedenya, kita udah melayani selama-lamanya, kita sibuk di gereja untuk melayani, tetap saja di hadapan Tuhan kita ini seorang hamba yang tidak berguna. Tuhan, aku tidak layak Tuhan. Itulah saudara-saudara yang dialami oleh Nabi Yesaya pada saat dia menerima panggilan Tuhan. Kemudian juga yang dialami oleh Rasul Paulus dalam surat pertama kepada jemaat di Korintus bab 15. Paulus juga mengalami hal yang sama. Demikian juga dengan satu tokoh yang kita sudah kenal yang namanya Petrus. Mereka ini punya latar belakang yang berbeda-beda. Kalau Yesaya, menurut para ahli, Yesaya ini dari keluarga bangsawan, dari keluarga yang dekat dengan hal-hal rohani, bekerja di seputar bait Allah. Makanya Yesaya ini bisa punya akses yang sangat mudah untuk masuk ke bait Allah, masuk ke ruangan maha suci. Kalau orang biasa itu nggak bisa. Sementara Paulus, murid dari Gamaliel, dia itu merasa harus memperjuangkan iman keyahudiannya. Jangan sampai direnggut oleh jemaat-jemaat Kristen. Tapi begitu disentuh oleh kuasa kasih Kristus, sama kecil hati, mereka nggak berdaya, mereka merasa tidak pantas. Demikian juga dengan Petrus, bukan? Ketika Petrus semalam-malaman sudah mencari ikan, tetapi tidak kunjung dapat satupun ekor ikan. Tetapi begitu berjumpa dengan Yesus di pinggir danau Galilea, Tuhan Yesus cuma berkata, tebarkanlah jalamu. Dilakukan juga oleh Petrus, begitu hasilnya begitu banyak, dia hancur. Dia merasa, Tuhan pergilah daripadaku sebab aku ini orang berdosa. Saudara-saudaraku yang terkasih, pengalaman disentuh oleh kuasa kasih Tuhan semakin besar, semakin agung ketika kita bisa memposisikan diri kita. Di mana kita memposisikan diri kita ketika kita berhadapan dengan Allah. Ketika kita berdoa, ketika kita menyembah, ketika kita adorasi,
ketika kita memuji Tuhan, ketika kita beraktivitas, ketika kita melayani, di mana posisi kita. Trik dari saya adalah posisikan diri kita sebagai hamba yang tidak berguna, yang dipakai oleh Tuhan dengan kuasanya, dengan segala macam berkat-berkatnya. Sebab apa saudara-saudara? Yang namanya dalam pelayanan di gereja sekalipun, seorang pewarta, seorang pengajar kitab suci, atau dia seksi ini, seksi itu di paroki, di gereja, di lingkungan, kita sering banget dikecilin sama orang. Kita sering banget kagak dianggap sama orang. Kita sering kali dibanding-bandingkan sama orang. Seolah-olah kita ini gak ada apa-apanya. Nah, kalau kita menempatkan diri kita di atas yang lain, ketika kita dikecilkan sama orang, tidak dipandang sama orang, bahkan diremehkan sama orang, itu sakitnya gedebuk. Sakit banget itu pasti. Tetapi ketika kita memposisikan, aku ini hanya hamba kok. Aku ini cuma dipakai sama Tuhan kok. Aku ini cuma pelayannya Tuhan. Dipakai ya syukur, nggak dipakai ya udah. Dihargai sama orang, ya syukur. Nggak dihargai ya udah nggak apa-apa. Karena Tuhanlah yang menjadi perisai, Tuhanlah yang menjadi utama dalam kehidupanku. Saya bisa ngomong gini bukannya saya udah berhasil ya ibu bapak, saya pun masih berjuang. Apalagi kalau kita punya rasa minder, tambah-tambah lagi itu. Kita punya rasa insecure, berlipat-lipat itu tantangannya nanti. Maka dari itu saudara-saudara, posisikanlah diri kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Bukan yang paling hebat, bukan yang paling sering ditepokin, bukan yang paling sering tampil, bukan yang paling hebat di mata manusia yang dihargai oleh Allah ternyata. Tetapi Allah yang mampu melihat hati. Di mata Allah, di mata Tuhan yang kita percaya, kita semua ini berharga di mata Tuhan. Jangan campur-campur bagaimana dunia memperlakukan manusia. Wah, harus yang paling terkenal, paling banyak followernya, paling difavoritkan, paling jadi idola. Tapi dalam karya Tuhan justru terbalik. Hal itulah yang dialami oleh Nabi Yesaya. Misalnya dikatakan, dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku, Yesaya, melihat Tuhan di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Luar biasa ini, pribadi biasa, pribadi yang seperti manusia biasa, tapi Yesaya punya kepekaan rohani yang lebih dari yang lain, karena dia mampu melihat Tuhan. Artinya dia diberi anugerah yang sangat besar. Para serafim berdiri di atasnya, masing-masing bersayap 6. Bersaut-sautan mereka berseru. Nah ini yang penting nih. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Tadi waktu di gereja, waktu perayaan Ekaristi, ketika kur bernyanyikan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Apakah Anda bernyanyi sungguh-sungguh? Karena yang dinyanyikan di gereja sebelum kita masuk doa syukur agung adalah nyanyian para malaikat. Ini saudara-saudara, bagaimana keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan ditampilkan, didengar oleh Nabi Yesaya, dilihat oleh Nabi Yesaya. Sungguh pengalaman agung, pengalaman yang tidak biasa. Maka trik kedua dari saya adalah ketika Anda mendengar atau menyanyikan lagu kudus, jangan kayak orang ogah-ogahan gitu ya. Cuman kayak ikan koki gitu. Atau kuduslah Tuhan. Asal-asalan, gak sepenuh hati, gak seluruh jiwa raga. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Disitulah kita akan merasakan kuasa Tuhan tampil bersinar di hadapan kita. Tampilkan, posisikan diri kita, Tuhan, aku ini tidak layak di hadapan-Mu sebab aku ini orang berdosa. Makanya selalu saya ajak bukan, kados, 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 Adonai Shebaot. Itu dia nyanyian para malaikat. Didengar oleh Nabi Yeskiel, kita bisa baca di kitab Wahyu, ternyata sama.
para malaikat mengagungkan Tuhan sebagai pribadi yang kudus, yang istimewa, paling atas, paling berkuasa. Kita ini nggak ada apa-apanya. Maka sikap sombong, mau pamer, merasa paling hebat, merasa anti kritik, coba itu menjadi racun-racun kita. Sehingga kita tidak bisa merasakan kemahakuasaan, sinar kasih Allah yang datang dalam hidup kita. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan oleh suara orang yang berseru itu. Luar biasa suara para malaikat ini bisa menggetarkan bangunan. Karena sungguh-sungguh saudara-saudara, ketika kita dalam ekaristi, dalam doa, kita ikut ambil bagian dalam suara para malaikat itu. Dan rumah itu penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, ini penting. Orang yang diberi rahmat karunia bisa melihat dan bisa mendengar misteri surga. Yesaya langsung berkata, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibirnya. Namun mataku telah melihat Sang Raja Tuhan semesta alam. Bara seseorang yang pernah melihat kemuliaan Tuhan, mungkin gak usah melihat tapi merasakan sungguh agung gitu. Dia akan merasakan di saat yang sama, Tuhan, aku tidak pantas. Yang dia rasakan mungkin gak bisa ngomong apa-apa lagi, gak bisa bergerak, mungkin badannya kaku. Tapi dia merasakan ada guyuran rahmat Tuhan, menyejukkan hatinya, memberi damai, sukacita. Semua badannya betul-betul diurapi oleh kuasa kasih Tuhan ini. Tetapi salah satu para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api. Diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuh bara api itu pada mulutku serta berkata, lihat, bara api ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Api Tuhan dari serafim menyentuh bibir Nabi Yeremia. Bibir yang najis, bibir yang tidak bisa berkata-kata karena penuh dengan masa lalu, kehinaan sebagai manusia, tapi diampuni, dihapus kesalahannya. Maka bernyanyilah lagu Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa dengan sepenuh hati kita. Nah, saudara-saudara, hal yang sama diceritakan dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena apa? Karena Paulus juga mengalami hal yang sama. Bagaimana dikatakan begini. Dan yang paling akhir, Tuhan menampakkan diri juga kepadaku seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul dan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Lihat di sini sama saudara-saudara, orang yang disentuh, orang yang melihat kemuliaan Allah bukan untuk menjadi sombong, bukan untuk dipamer-pamerkan, bukan untuk disombong-sombongkan, tapi Tuhan, aku tidak layak. Paulus berkata, tapi berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Itu saudara-saudara, kesombongan sirna di hadapan Allah yang maha agung. Biarlah saudara-saudara kalau kita masih punya sikap sombong, mudah tersinggung, mudah marah, anti kritik, singkirkan itu semua. Tuhan, semua karena Engkau, semua karena kebaikanmu, semua karena kasih karuniamu atas kehidupanku. Demikian juga dengan Petrus. Bagaimana Petrus berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Petrus mengalami pengalaman tidak layak. Tapi justru di saat yang sama dia dipanggil menjadi murid Tuhan. Dia ikut Tuhan, dia jadi seseorang di kemudian hari. Saudara-saudara, kalau hidup kita mau diubah secara luar biasa oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya yang luar biasa,
katakanlah, imani, pahami, selami, hayati. Tuhan, aku ini hanya seorang hamba. Aku ini orang berdosa. Aku ini orang yang najis bibir. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-kebaikan-Mu. Pakai hidupku Tuhan, pakai. Yesaya dipakai oleh Tuhan jadi nabi yang luar biasa. Paulus dipakai oleh Tuhan jadi rasul yang luar biasa. Petrus dipakai menjadi pemimpin jemaat. Bagaimana dengan saya dan juga Anda? Tuhan juga mau pakai kita. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye-bye.